Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiramah Ustazah Aisyah romantisnya dan juga kepada ustazah yang lain, bil khusus orang tua saya Ibu Haja Kasijah, dan juga adik saya Abdul Wahid, dan juga adik saya Nur Azizah yang mungkin di sini udah lama ya. Saya baru 2 kali ke sini. Alhamdulillah. Yang penting nyampe. Nah, kalau kagak nyampe ya udah berarti udah kagak nyampe ya. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Rewe, Bapak Rete ada? Nah, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Dan insyaallah mudah-mudahan yang hadir calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal ya robbal. Sholawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang ibadahnya gak pernah ketinggalan, manusia yang ibadahnya kakinya sampai bengkak. Gak tahu deh orang Depsos kakinya bengkak kenapa, gak tahu. Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran wa khataman nabiyyin. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal saya bacanya udah ngedengar. Ya Allah, sian bener ya. Wa khataman nabiyyin. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, carilah pintu surga. Jatuh kamera orang dah. Yang belakang ada nenek-nenek kayak biasanya malam doang. Siapa? Wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Lah, sekarang urusan kalau udah urusan perut mah udah kalah aja. Iya, nggak apa-apa lah sambil iklannya. Iya. Penutup para nabi. Tidak ada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir semuanya ini bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal. Bo. Ya. Bo. Ya. Ini ceramahnya yang panjang apa yang pendek? Panjang. Pak RT, ini ceramahnya yang lama apa yang sebentar? Lama. Oh, yang lama, berarti RT-nya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Dan mohon maaf ya, yang namanya menghibur ya, yang namanya orang tua, udah namanya yang datang juga bakal mati. Nah iya, apalagi yang ngom. Nah iya, semuanya bakal mati. Orang ayatnya udah jelas kan? Ayatnya sudah jelas. Di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Salawatullah
Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin ala Yasin. Kasetnya habis ya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala nih memberikan warning kepada kita. You understand warning? Yes aja dia biar cepat. Lah iya biar cepat kelar ya. Qul katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, innal mauta sesungguhnya kemati. Semuanya mau yang kaya mau yang kismin semuanya bakal mati. Orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, kiai mati, ustazah mati, munawir mati. Dan namanya bagi kan kudu menang banyak ya. Qul katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian itu farro ya firru. Nih orang depsos ditawarin mati gak bakalan mau. Walaupun udah nenek-nenek, apalagi yang kisut. Lah sekarang kalau ditanya yang gitu walaupun umurnya sudah 80 tahun ditawarin mati nggak bakalan mau. Lah iya. Tuh, farro ya firu bakal lari. Padahal fa innahu mulaqikum. Lah kagak ada yang jawab. Lah mohon maaf nih, baru kali ini saya ceramah dipelototin sama nenek-nenek. Lah iya. Ya Allah. Nggak apa-apa ya Bu ya, buat sambil ngibur ya Bu ya. Yang penting dapat ilmu. Dapat ilmu. Farro ya firu fa innahu mulaqikum. Padahal semuanya namanya kematian bakal ketemu. Mau yang gendut, mau yang atlet. Ya kan? Tahu atlet Bu? Antara tulang dan kulit. Lah ya cungkring ya kan? Itu namanya atlet. Antara tulang dan kulit. Nah iya Masya Allah. Semuanya bakal mati. Fa innahu mulaqikum. Nah kemudian setelah itu, ini apakah masih ada hubungannya antara orang yang meninggal sama yang sudah, apa yang belum meninggal sama yang sudah meninggal? Ada hubungannya nggak? Ayo saya mau nanya nih. Ada hubungannya nggak? Tahu dah. Nih mohon maaf. Kalau misalkan kita nggak bisa berbuat baik ketika ada di dunia, nih Bo. Lah kita kan nanti berbuat baiknya setelah mening. Makanya di situ dicap jadi anak yang soleh dan soleha. Kan orang meninggal itu 3 yang ikut. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Dengerin apa sih? Lah kan Nabi di dalam hadis Muslim dijelaskan begini. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Idza mata apabila orang depsos telah meninggal, inqata'a amalu maka akan terputus amal di dunia. Illa min salatin kecuali yang 3 perkara. Sodakoh jari. Yang pertama sodakoh jari. Sodakoh apa mesti harus pakai duit? Enggak. Orang ketawa aja sodakoh. Daripada ketemu tetangga. Lah iya. Ini mohon maaf.
Ada orang tetangga beli sepeda sakit ya nggak? Nah, iya. Beli motor masuk rumah sakit ya nggak? Beli mobil mati ya. Tuh. Sodakoh nggak mesti senyuman dengan hati khobar yang cakep pun juga itu membuat sodakoh yang baik. Ya Allah, jangan cuma diem baik, ketemu temen manyun. Lah kalau udah yang monyong udah ketahuan manyun terus tuh. Nah, iya, itu namanya Tuan Sinyo. Tuan Sinyo, ya Allah. Selamat datang Pak RT, Pak RW. Panadol, silakan minum. Ya iklan dulu lah, baru nyampe. Dia biasanya sampai jam berapa sih kalau selama di sini? 6. Jam 6 enak aja. Kasih Clara. Ini mohon maaf karena saya besok pagi kan syuting live. Jadi nggak percaya sih. Ini kayaknya kalau yang nggak percaya baru nonton saya kayak. Ya Allah, besok pagi 5:30 saya live, jam 5:30 bersama Ustadz Danu dan Bobi Maulana. Pokoknya kalau ada munawir ngacir ya itu udah saya. Ya. Tahu maksudnya ngacir, Bo? Bo. Makanya ngaji bareng Pak Muna. Biar gampang ditanyain mungkar dana. Masuk surga langsung. Ya iya itu maksudnya. Ya, satu aja ya. Sodakoh jadi? Makanya di dalam kitab dijelaskan begini, dengerin Bo, dengerin ya. Dengerin. Dengar. Nah, Rasulullah mengatakan hal baqiya min birri abawaya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Ini posisinya. Apakah masih ada orang yang sudah meninggal yang hidup masih bisa berbuat baik? Lah ya bisa. Begitu seorang hulam bertanya kepada Rasulullah, jawab Rasulullah apa? Ada. Akhirnya itu si anak membuat sumur. Buat sumur di Madinah. Kalau misalkan di sini ada orang meninggal, setiap meninggal bikin sumur di depan masjid, kira-kira gimana itu? Nah, ini namanya bukti bahwa hadis itu ada namanya qiyas. You understand? Yes. Udah yes aja deh. Namanya qiyas. Ini mohon maaf. Kalau misalkan ini ayat apa hadis ini letterlek diartikan bahwa orang yang meninggal itu nanti anaknya buru-buru bikin bikin sumur di depan masjid. Lah bagaimana nih kalau yang mati 10? Lah bikin sumur 10? Nah ini hadis dijelaskan bahwa orang yang maksudnya adalah orang yang berbuat sumur saja ke sana itu apa pahalanya luar biasa, apalagi yang barusan dibacakan kalimat tahlil, kalimat surah Yasin, Al-Kahfi misalkan yang lain. Lah mohon maaf kadang-kadang kan Yasinan nggak boleh ya? Yasinan nggak boleh, Yasin boleh. Selanaan boleh. Pakai celana? Nggak boleh, ya iya. Yasin nggak boleh, Yasinan boleh. Celana boleh, celanaan? Nah nggak boleh bagaimana celanaan? Itulah. Itu, Masya Allah. Nah ini hadis dikias. Oh ternyata setelah orang tua kita meninggal hanya bikin sumur di depan Madinah saja itu pahalanya juga ngalir terus, apalagi dibacain Al-Qur'an. Nah ini apalagi orang ada berapa? 40 orang ada. Nah iya menurut Imam Syafi'i kalau doa berjamaah lebih dari 40 pasti Allah kabulkan doanya. Amin. Nah iya begono. Ya Allah, alhamdulillah. Terus udah paham ya Bu ya? Ya Bu ya? Yang kedua tadi yang pertama sodakoh jari. Yang kedua yang kedua, apabila orang depsos telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu kagak punya Pak Ustadz. Kalau misalkan ilmu kan nyarinya pakai duit, betul? Lah coba ke sekolah nggak pakai duit. Sekolahnya kan gratis Pak Ustadz. Lah emang ongkosnya gratis? Ya nggak, nganterin kadang-kadang ini apalagi zaman corona begini ya.
Itu Masya Allah yang tadi nggak punya HP beli kuota mulu. Lah iya mahalan corona daripada nggak corona, ya nggak? Makanya baik-baik ya. Dibaikin corona biar cepat pergi ya. Nah iya dibaikin, ambil hikmahnya corona itu. Oh sebab karena corona kita bisa bisa berbagi, kan begitu, ya nggak? Nah coba kalau nggak ada corona, kita nggak bisa belajar dari alam nih, benar? Nah iya, nah corona kan ini orang namanya penyakit hidup semuanya, ya nggak? Lah kalau penyakitnya mati nggak bakalan nempel ke kita, ya nggak? Paham nggak maksudnya? Lah iya, namanya penyakit mah semuanya hidup. Nah cuma namanya penyakit kalau udah hidup pasti ada apa? Sakit, ya nggak? Bu, bu, ilmu nih, makanya kudu punya makanya ibu mohon maaf, jangan cuma pinter bikin anak tapi didik anak kagak bisa nih. Lah ya mohon maaf ya. Ini mohon maaf, cucu kadang-kadang mbahnya kalah sama cucunya. Suruh ngaji ngalah. Itu orang sono. Bukan orang sini ya, bukan orang Depsos ya. Kalau orang Depsos insya lebih parah. Lah iya mohon maaf, apalagi musim corona lah baca Qurannya udah kagak pakai lagu, ya nggak? Udah membaca Quran gelegek, ya kagak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kagak enak ya. Jangankan baca Al-Quran, nyanyi saja kalau nggak pakai seni enak nggak? Lah kagak enak. Nggak enak. Nah, nyanyi nggak pakai lagu. Setan apa yang merasukimu sehingga kau menyakiti yang mencintaimu. Mohon maaf, bawa pempes nggak? Ini mohon maaf. Saya kemarin tanggal 20 kemarin saya ada ceramah. Nenek-nenek di depan. Nah kalau yang masih muda kan masih bisa nahan. Nah kalau yang udah tua kan dol. Ini mohon maaf, saya kan punya istri saya kan punya anak perempuan nih. Saya kadang-kadang kan kalau itu dengar, kalau lagi pipis, ya nggak? Kalau lagi pipis, kalau yang masih muda kan kedengar suaranya pelan, pss, gitu doang. Lah iya, lah kalau biangnya kan suaranya dua. Itu namanya ekstrim. Ekstrim. Udah pertama pelan, yang kedua Masya Allah. Itu namanya ekstrim. Kok bisa ekstrim? Saking baunya, karena apa? Ada yang ikut. Bahasa Cinanya namanya cepirit. Subhanallah. Ini sampai mana tadi? Mohon maaf. Ya, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma pinter membuat anak tapi nggak bisa didik anak. Nah iya, kayak tadi tuh, Masya Allah, nyanyi ngaji ada seninya. Dengan seni jadi indah, dengan ilmu jadi mudah, dengan iman jadi terarah, kan begitu. Lah nyanyi, baca Quran kagak pakai lagu, Masya Allah didengerin bodoh. Udah ngajinya jidir ya nggak? Ngaji sambil nyen. Udah begitu jiler lagi. Sambil ngil. Allah ya Karim. Udah Pak Ustadz, Quran belum bisa bagaimana? Ini mohon maaf, kalau anak yang pinter tapi nggak bener, begini nih saya kasih contoh. Anak pinter kagak nih, baca Qurannya kagak bisa tapi pinter. Loh kok bisa begitu? Iya. Pinternya kenapa? Begitu orang tuanya meninggal, ngambil HP, dibacain suruh Yasin. Pakai HP. Lah iya, ditaruh di kuburan baca. Udah begitu kasetnya kusut kan repot. Begitu dibaca dalam YouTube itu kan ada baca ayat. Nah nanti kan buka Munawir Ngajir Official kan ada tuh. Bu. Punya HP kan Bu? Ya. Alhamdulillah. Begitu di kasetnya di HP-nya itunya kusut kan repot. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka diketawain sama mayitnya. Allah tuh pinter kagak benar.
Makanya hati-hati Bu, kalau punya anak ya, kalau nggak bisa didik sendiri taruh di pesantren. Nah iya lah, ntar kalau di sana kan kasihan kayak anak buangan. Oh salah. Saya kasih contoh nih, Bu, anak cucu ibu ada di rumah, jajan bakso 10.000. Itu kalau di rumah, habis jajan bakso kira-kira main apa ngaji? Nah iya itu. Kalau anak di pesantren habis jajan 10.000 langsung ngaji. Ayo, biar ya suruh nangis di dunia dulu, jangan sampai nangis di akhirat. Pak Ustadz begitu dibacain ayat suci Al-Quran gak pakai lagu, kagak bisa karena saking ininya takut sama mertua. Lah iya baca surah Yasin karena galau. Ujungnya apa? Awalnya surah Yasin, ujungnya surah Al-Fatihah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah cucunya ngomong, Bang, tadi kayaknya surah Yasin awalan. Oh terakhirnya Al-Fatihah. Udah udah listrik belum bayar. Apalagi sekarang barang pada naik. Udah pada naik, duitnya buat nungguin koron. Tahu selesainya kapan? Ya udah 3 bulan. Ya stoknya kalau di Jawa ada. Ya kalau nggak ada kan repot. Kayaknya sebulan kan nyari kesono lagi. Kalau urusan perut nih mohon maaf, apapun jadi. Nah, bagaimana kalau misalkan perut bisa terhindari? Iman kudu ditambahin. Jangan salah kalau misalkan orang nggak punya iman itu bagaikan mobil tanpa setir. Belok kiri, belok kanan, lama-lama akan terjungkir, ya nggak? Nah, makanya kalau misalkan manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir, ya nggak? Nah, kalau setir begini, kalau kiri kan lama-lama kejubruk, ya nggak? Tuh, ilmu. Makanya, bagaimana Pak Ustadz anak saya belum bisa baca Al-Quran, ya juz amma juga belum bisa Pak Ustadz. Ikro belum bisa Pak Ustadz. Ya, zaman dulu kan ada namanya dieja. Waktu saya sekolah di Madrasah dulu. Waktu saya sekolah di Madrasah begitu Bu. Nah dieja kan. Nah mohon maaf, gara-gara balonku ada 5, sebulan 500.000, ya nggak? Gaji TK kan begitu. Nyanyi cuman balonku ada 500.000, iya nggak? Sebulan 500.000. Nah ini kadang-kadang yang ngunjukin surga, mohon maaf, yang ngunjukin ini boro-boro dipikirin, ya nggak? Udah ada ngaji nana, sini ngaji yang ngaji nenek-nenek. Yang ngaji nenek, suruh ngikutin nenek ngaji nenek. Innahu kana tawwaba. Neneknya dengerin udah namanya udah budek, ya kan? Dia baik. Apa Pak Ustaz? Innahu lihat lidahnya. Enggak taunya lakinya tukang tembaga. Begitu ngaji. Nah, apa nenek ngaji nek? Udah budek, ya enggak? Udah kagadeng, suruh ngikutin ustaznya. Nek ngaji nek, innahu kana tawwaba. Nenek itu ngomong, salah pendengaran. Ngomongnya begini, innahu kawat tembaga. Lah repot. Tuh, itu kan namanya ngaji sudah Makanya kalau ngaji dari kecil, belajar di waktu kecil, bagaimana di atas belajar sudah dewasa. Udah ya? Yang bener nih kelihatannya semangat bener. Baru 2, namanya sinetron lagi bagus-bagusnya juga udahan. Bersambung berarti. Lah ya bersambung lah. Ya Allah, ya siapa tahu ada yang manggil orang sini kan. Tinggal urusan Pak Rete. Ya, tunggu urusan Pak Rete. Alhamdulillah. Ntar tinggal calling sama adik saya, Abdul Wahid. Udah urusan itu tenang. Dia mah ikhlas gitu. Lah, kok bisa ikhlas? Iya,
ngasih 15 juta ikhlas. Gak kuat. Ya namanya ngomongnya kudu pinter ya. Iya. Ya iya, biar paham maksudnya. Ya Allah. Dan nanti kalau itu besok pagi 5:30 nontonnya Mak. Iya. Ya Maya. Iya. Ya Maya. Lagi live ya bareng Ustaz Danu ya. Iya. Nah, yang ketiga, orang yang meninggal itu terputus kecuali 3 perkara. Yang ketiga, yang ketiga, awaladin solihin yad'ula ghanili suwaya ghanili Haniling. Dah ketemu sore lagi juga suaya terus. Emang bisanya itu, Pak. Bisanya itu doang. Alhamdulillah. Awaladin solihin yad'ula. Nih, mohon maaf. Ketika anak kita mau diterima doanya, syaratnya soleh dulu. Orang buat anak soleh itu kepinginnya sih bapak kalong anak kampret, betul nggak? Bapaknya nyolong, anaknya nyopet, betul nggak? Lah maksudnya kalau bapaknya seneng ngaji, anaknya pinter ngaji. Itu loh maksudnya. Ini kadang-kadang konotasinya beda sih sama saya. Ya, anaknya syaratnya, kalau anaknya kepengen jadi anak yang soleh, syaratnya soleh dulu, doanya dikabul. Ini jangan mangkelin orang tuh. Ini mohon maaf. Umat Rasulullah begini. Ketika Rasulullah rindu terhadap umatnya, suatu ketika Rasulullah itu ngumpulin para sahabat. Sahabat bertanya ke apa ngumpulin Rasulullah? Rasulullah ngumpulin para sahabat ngomong begini, dengerin dulu ya. Rasulullah mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu terhadap saudara saya. Kemudian para sahabat bertanya, alasna bi ashabi ya Rasulullah? Bukan, kalian bukan saudara saya, tetapi kalian adalah sahabat saya, kata Nabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, ikhwani humul ladzina lam yaroni walakin yu'minuna bi. Saudara saya adalah orang yang tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah, dan tidak pernah melihat bentuk wajahku, walakin yu'minuna bi. Mereka percaya terhadap saya. Inilah saudara saya. Lah nanti hujan, ya kan? Lah ya hujan berarti tandanya udahan, ya kan? Nah, iya, ya Allah. Terus ya, ini bener hujan-hujannya nggak apa-apa nih. Ayo yang bener nih. Mandi biru. Lah orang pada mikir-mikir udahan. Kenapa? Nah, kemudian terakhir ya, saya terakhir aja ya. Ini mohon maaf karena ini adalah penghalang langsung, bukan penghalang ya, artinya rahmat langsung dari Allah. Mudah-mudahan minggir dulu. Terus ini. Begitu Rasulullah mengatakan begitu kepada para sahabat, merindukan kepada umatnya. Ini kadang-kadang kita bukan saudara, bukan cucu, bukan apa-apa. Kenapa nggak ngirimin Rasulullah? Kenapa sunnah-sunnah Rasulullah jarang kita laksanakan? Ini mohon maaf. Taunya apa? Kalau masalah anak udah ada rezekinya masing-masing, nggak usah dipikirin, itu mohon maaf. Nggak mungkin anak namanya anak hidup nggak bakalan dia nggak makan, pasti makan. Biarin, biar ngerti anaknya. Ini mohon maaf. Ini kadang-kadang dibelain, misalkan anak 5 misalkan, yang satu kurang, dibelain terus. Akhirnya apa? Yang lain yang tadinya mau berdoa, yang 4 akhirnya nggak mau berdoa sebab ada akibatnya dari petunjuk itu tadi. Akhirnya apa? Nggak mau doain. Akhirnya orang tua yang sudah meninggal nggak ada berdoa. Itu namanya uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Namanya kewajiban orang tua kan ada 3. Pertama memberikan nama, yang kedua ngajar kepada anak-anaknya, didik kepada anaknya, yang ketiga wa ayyuzawizahu idza azroka. Nikahkan anaknya. Orang tua tinggal ngontrol aja, jangan diumurin mulu. Ini mohon maaf, tanggung jawab. Kenapa? Yang lain sudah baik, khawatir keikut-ikutan. Oh. Nah,
Kenapa ngadain seperti ini? Karena apa? Ini ada kesinambungan dengan si mayat, dengan yang hidup, dengan yang mati. Sebab ada yang mati karena kita ada. Betul? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah membawakan manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.